Selamat Hari Pentakosta kedua. Pentakosta kedua adalah hari pria kaum bapa saat ini. Hari ini Senin 1 Juli 2020 juga berkenaan dengan hari lahirnya Pancasila. Luar biasa. Di hari Pentakosta kedua saat ini adalah hari Pelka Pria Kaum Bapa, adalah hari saat yang tepat bagaimana Pancasila yang memiliki kedahsyatan luar biasa yang menjadi light of life dalam kehidupan ini, pandangan hidup, dasar dalam kehidupan kenegaraan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Dan itu harus dipertahankan karena kita ini ada di negara yang luar biasa, berbagai macam agama, suku, bahasa yang ada, plural memang. Inilah Indonesia luar biasa. Saat ini di hari Pelka Pria Kaum Bapa, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyatakan bagaimana syukur kita kehadiran Tuhan, dan bahwa di hari Pentakosta, hari Pelka Pria Kaum Bapa Pentakosta kedua ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk boleh mengingat selalu karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa, bahwa melalui kuat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dan itu terus berkarya di dalam hati setiap orang yang beriman. Nah, sebagai pria kaum bapa khususnya tentu diberi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bapak yang ada adalah imam dalam kehidupan keluarga. Itu berarti bapak yang ada itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik dalam kehidupan keluarga. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tentu dalam kehidupan ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Saat ini di hari Pentakosta kedua, saya pilihkan juga bagian firman Tuhan terkait dengan Pentakosta, ketuangan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat 40. Bagian ini berkata-kata tentang khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada peristiwa yang terjadi saat Pentakosta. Karena Rasul Petrus dan juga murid-murid Yesus itu menerima Roh Kudus. Sehingga dengan demikian mereka memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Itulah bersaksi. Dia memberitakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Maka dengan demikian dia memperoleh apa yang disebut dengan kuasa. Yang terbiasa dalam kehidupan ini, tentu dia mau melanjutkan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah penggenapan langsung dari apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bapak-bapak yang adalah imam dalam kehidupan keluarga, mari kita senantiasa mau menjadi saksi dalam kehidupan ini. Bukan saksi dusta, karena sekarang ini banyak orang mau menjadi saksi, padahal jadi saksi dusta. Tuhan benci itu saksi dusta. Saksilah, saksi tentang kebenaran. Perikop ini mau menjelaskan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus mendatangkan keselamatan yang luar biasa besarnya dalam kehidupan ini. Karena barang siapa yang berseru kepada Tuhan, sekali lagi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa. Rasul Petrus dia menjelaskan bahwa pengaruniaan itu mengikuti agungnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa manusia. Karena Yesus tentu bukan saja telah dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi juga dia telah
ditinggikan oleh Allah, sehingga dalam perikop ini diberitakan bahwa siapa yang akan senantiasa boleh menerima Roh Kudus itu diberikan kuasa supaya dalam kehidupan ini dia mau hidup dalam pertobatan, bermetanoia, metamorfose. Nah, itu penting dalam kehidupan sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik. Jangan justru sebaliknya, karena sekarang ini bukan hanya ada kenakalan remaja, ada banyak kenakalan orang tua, ada banyak kenakalan bapak-bapak yang ada. Tapi saya yakin bahwa pria kaum bapak yang ada ini di hari Pelka pria kaum bapak, dan saat ini juga saat lahirnya Pancasila, kita senantiasa memiliki dasar yang kokoh. Dasar kita, fondasi kita itulah firman Tuhan. Dasar bernegara kita itulah Pancasila yang harus senantiasa kita pertahankan dalam natural welding yang ada. Pria kaum bapa yang saya kasih dalam kasih Tuhan kepada setiap orang yang telah dikaruniai oleh Roh Kudus, yang dikasihinya di era digital ini. Ada begitu banyak fenomena yang terjadi dengan wabah pandemi virus corona COVID-19 ini. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita senantiasa hidup menjadi teladan. Dalam kehidupan ini, ketika dalam hidup ini bersama-sama dengan pemerintah yang ada, kita mendukung wacana yang ada juga. Ketika wacana yang mau dilaksanakan ke depan, itulah new normal. Sehingga dalam kehidupan ini kita percaya bahwa Tuhan itu lewat kuat kuasa Roh Kudusnya ada bersama kita. Di saat kita bersama-sama juga merayakan hari Pentakosta kedua, bukan berarti ada berapa Pentakosta. Maksudnya dalam perayaan ini di Pentakosta hari kedua bertepatan dengan hari Pelka pria bapak, miliki semangat yang berapi-api seperti nyanyian, apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Karena Ia yang memberi itu semangat dalam hidup ini, sehingga dalam kehidupan kita ini kita akan berjuang bersama-sama melawan COVID-19 bersama Roh Kudus, bersama Parakletos, pasti bisa. Amin. Terpujilah Tuhan.